Baik, ketemu lagi pada video untuk tugas 3 mengenai algoritma searching. Nama saya Muhammad Amin Rais dengan NIM 257038008. Baik, pada pembahasan di video ini kita akan membahas tentang searching algorithm. Nah, apa itu searching algorithm? Searching algorithm atau algoritma pencarian adalah algoritma yang dirancang untuk mengambil informasi yang disimpan dalam struktur data tertentu atau dihitung dalam ruang pencarian domain masalah dengan nilai diskrit atau kontinu. Nah, untuk algoritma pencarian itu terbagi dua. Yang pertama, uninformed search dan informed search. Uninformed search terbagi dari beberapa algoritma yang diantaranya ada breadth first search, Dijkstra algorithm, uniform cost search, depth first search, depth limited and iterative defining search, bidirectional search. Nah, untuk informed search terdapat beberapa algoritma pencarian juga. Yang pertama ada greedy best first search, A-star search, search contours satisfying search, inadmissible heuristic and weighted A-star, memory bounded search, and bidirectional heuristic search. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas tentang uninformed search. Baik, apa itu uninformed search? Uninformed search adalah suatu strategi pencarian yang tidak menggunakan pengetahuan khusus tentang masalah. Algoritma hanya mengetahui struktur masalah secara umum, misalnya fungsi langka dan goal test, tetapi tidak mengetahui arah mana yang lebih baik menuju goal. Nah, untuk yang pertama ada breadth first search. Nah, breadth first search apa sih? Itu mengembangkan node yang terdangkal terlebih dahulu, di mana algoritma ini optimal untuk biaya aksi satuan tetapi memiliki kompleksitas ruang eksponensial. Nah, berikut ada gambar mengenai bagaimana algoritma ini bekerja. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana algoritma breadth first search bekerja dengan menelusuri node berdasarkan level, dimulai dari node S di level 0. BFS atau breadth first search memeriksa node pada level 1 yaitu A dan B. Kemudian level 2 yaitu C, D, G, dan H. Lalu level 3 yaitu E, F, dan I hingga level 4 yaitu K. BFS selalu mengunjungi node pada satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Garis putus-putus menunjukkan arah eksplorasi BFX yang melebar dari kiri ke kanan. Baik, selanjutnya jurnal terkait breadth first search untuk implementasinya, yaitu ada salah satu jurnal berjudul Identification of Influential Module Considering the Science Impact Based on Parallel Breadth First Search and Bad Algorithm. Nah, jurnal ini membahas cara mengukur dan menemukan modul paling penting dalam suatu produk dengan menelusuri dan menghitung propagasi perubahan desain menggunakan parallel breadth first search dan bad algorithm. Peran BFS dipakai untuk menelusuri semua jalur propagasi perubahan dari suatu bagian ke bagian lain dalam suatu modul. BFS berjalan pada suatu graf terarah yang menggambarkan hubungan antar komponen. Tugas BFS mencari semua jalur dari instigating part ke semua reachable parts, baik jalur langsung maupun tidak langsung. Hasil BFS digunakan untuk menghitung nilai checks impact pada tiap jalur, langsung atau indirect. BFX sangat cocok untuk permasalahan jurnal di atas karena change propagation memiliki struktur seperti graf terarah, dibutuhkan pencarian semua jalur. Baik, selanjutnya ada Dijkstra atau Uniform Cost Search. Nah, Dijkstra atau Uniform Cost Search mengembangkan node dengan biaya dengan lintasan terendah yang disebut dengan GN dan optimal untuk biaya aksi umum. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ya, ini salah satu gambar tentang peta Romania yang terdiri dari beberapa kota. Nah, gambar ini adalah bagian dari peta kota-kota di Romania yang sering digunakan untuk menjelaskan algoritma pencarian jalur seperti Uniform Cost Search, Dijkstra, Greedy,
burst first search, dan A-star. Setiap garis menunjukkan jalan antar kota dengan jarak tertentu. Contohnya, Sibiu ke Pagaras itu 99 km, Sibiu ke Rimini ke Velkia itu 80 km, Pitești ke Bukares itu 101 km, Pagaras ke Bukares itu 211 km. Algoritma seperti UCS Dijkstra akan memilih jalur berdasarkan biaya total terkecil, sementara A-star menambahkan heuristik, misalnya jarak garis lurus ke Bukares, untuk mempercepat proses pencarian sekaligus menjaga formalitas. Untuk jurnal terkait implementasi ada judulnya Improved Digital Algorithm for Mobile Robot Path Planning and Obstacle Avoidance. Nah, jurnal ini berdasarkan algoritma perencanaan jalur optimal untuk mobile robot dengan menghindari rintangan menggunakan algoritma Dijkstra. Peran algoritma Dijkstra pada jurnal ialah untuk mencari jalur optimal atau terpendek dari start menuju goal, membantu robot menghindari rintangan secara dinamis, menjamin solusi optimal karena semua robot bakal bisa menghindari rintangan-rintangan yang ada. Jurnal ini membuktikan improvisasi dari Dijkstra algoritma efektif dan efisien untuk perencanaan jalur robot mobile dan sangat sesuai diterapkan karena lingkungan yang memiliki bobot positif, kebutuhan jalur optimal, serta adanya perintangan dinamis yang dapat diadaptasi melalui update graph. Baik, selanjutnya ada the first search. Nah, the first search apa sih? The first search ini selalu memperluas simpul terdalam yang belum diperluas. Terlebih dahulu, pencarian ini tidak lengkap maupun optimal, tetapi memiliki kompleksitas ruang linear. Nah, berikut ada gambar dari DFS dan penjelasannya seperti ini. Nah, gambar DFS ini menggambarkan bagaimana algoritma ini menelusuri graf dengan cara menyelam ke node terdalam terlebih dahulu. Nah, contoh pada gambar berikut adalah menunjukkan eksplorasi dari titik 1, 2, dan 4. Lalu backtracking ke 2, lanjut ke 5, dan akhirnya ke 3. Nah, DFX sangat bergantung pada urutan tetangga yang diperiksa, sehingga jalur pencarian bisa berbeda meskipun strukturnya sama. Namun pada umumnya tetap masuk dalam sedalam mungkin, lalu mundur kemudian pindah ke cabang lain. Untuk selanjutnya tentang jurnal terkait, untuk depth first search ada Efficient Semi-External Depth First Search. Nah, jurnal ini membahas bagaimana melakukan depth first search DFS pada graf berskala sangat besar yang tidak bisa dimuat sepenuhnya di memori utama. Untuk itu, jurnal ini memperkenalkan algoritma FDFS First atau Efficiency Semi-External DFS yang mampu mengurangi akses disk, memperbaiki efisiensi, dan membangun pohon DFS secara benar pada graf besar. Algoritma depth first search ini sangat cocok karena seluruh penelitian diarahkan untuk meningkatkan kinerja DFX pada graf besar. DFX adalah algoritma inti dan DFX merupakan optimalisasi dari DFX untuk lingkungan semi eksternal. Hasil eksperimen ini menunjukkan peningkatan kinerja signifikan dibanding metode yang sebelumnya. Nah, menjalankan DFX pada graf besar dengan penggunaan memori rendah dan I/O minim atau input-output, algoritma ini mampu menangani perubahan struktur DFX tree secara efektif dan menjadi solusi unggul untuk pemrosesan dan berskala besar. Iterative Deepening Search menjalankan the first search dengan batas kedalaman yang meningkat secara bertahap hingga sebuah goal ditemukan. Algoritma ini bersifat lengkap ketika pemeriksaan siklus dilakukan sepenuhnya. Optimal untuk biaya aksi, satuan memiliki kompleksitas waktu yang sebanding dengan breadth first search dan memiliki kompleksitas ruang linear. Nah, berikut ada gambar mengenai dari DLS ya, atau Depth Limited Search. Oke. Gambar ini memperlihatkan varian DFS yang diberi batas kedalaman. Nah, contohnya pada level 0 itu atau S. Nah, level 1 itu ada A dan B, level 2 ada C, D, I, dan Z, dan level 3 ada E, F, G, H. DLS hanya menelusuri hingga level 3 sehingga node yang lebih dalam tidak diperiksa. Garis putus menunjukkan node-node yang secara logis bisa dieksplorasi oleh DFX biasa, namun dipotong oleh batas kedalaman. Pendekatan ini mencegah algoritma tersesat terlalu jauh pada graf yang sangat dalam. Baik, untuk jurnal terkait mengenai topik tadi adalah Optimization of Iota Tangle Cumulative Weight Calculation using Deep First and Iterative Deepening Search Algorithm. Nah, jurnal ini membahas optimasi perhitungan cumulative weight calculation atau CWC pada jaringan Iota Tangle.
Penggunaan Depth First Search atau DepthX dan Iterative Defining Search IDS untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi penggunaan memori atau CPU, dan memungkinkan pembatasan kedalaman pencarian saat struktur tangle sangat besar. Eksperimen menunjukkan DPS paling efisien, sementara IDS memberikan fleksibilitas pembatasan kedalaman evaluasi. IDS cocok untuk kedalaman tangle besar tetapi bobot bernilai rendah di lapisan besar. Atau saat kita butuh pembatasan penggunaan resource, namun untuk performa terbaik, jurnal menyimpulkan DMS lebih unggul dan IDS hanya sebagai alternatif saat kontrol resource diperlukan. Nah, selanjutnya adalah bidirectional search. Bidirectional search mengembangkan dua frontier, satu di sekitar keadaan awal dan satu di sekitar tujuan, di mana prosesnya akan berhenti ketika kedua frontier bertemu. Nah, ini ada gambar menjelaskan bagaimana bidirectional bekerja. Nah, bidirectional search bekerja dengan dua arah pencarian sekaligus. Yang pertama, satu dari start menuju tengah dan satu lagi dari goal menuju tengah. Pada gambar pencarian dari node 1 bergerak ke node 9. Nah, sementara pencarian dari node 10 bergerak ke node 9 juga. Node 9 menjadi titik temu dan interaction node. Teknik ini dapat memangkas ruang pencarian karena masing-masing sisi hanya perlu mengekspor sebagian kecil graf sebelum bertemu, sehingga total langkah jauh lebih sedikit dibanding pencarian satu arah. Baik, selanjutnya ada tentang jurnal yang terkait dengan bidirectional search, yaitu berjudul Dynamically Improved Bounds Bidirectional Search. Nah, jurnal ini memperkenalkan Dynamically Improved Bounds Bidirectional Search atau DIBBS. Nah, algoritma BS baru yang mampu memperbarui bound secara dinamis sehingga dapat mengurangi jumlah ekspansi node. DBS adalah bentuk penyempurnaan langsung dari bidirectional search atau BS. Cara kerja algoritmanya ialah dengan dua pencarian dilakukan forward dan start dan backward dari goal. Oke, selanjutnya masuk ke topik informant search. Nah, apa sih informant search? Informant search atau pencarian informant adalah pencarian yang menggunakan pengetahuan tambahan tentang masalah, biasanya berupa heuristik, untuk membantu algoritma lebih cepat menentukan jalur menuju goal. Nah, untuk algoritma yang pertama ada Greedy Bus per Search. Nah, Greedy Bus per Search mengembangkan node dengan nilai HN minimum. Algoritma ini tidak optimal, tetapi sering efisien. Rumus Greedy Bus per Search adalah Fn sama dengan Hn. Penjelasan, Hn adalah estimasi jarak dari n ke goal. Nah, berikut ada gambar yang menunjukkan bagaimana algoritma ini bekerja. Nah, gambar graf ini menunjukkan hubungan antar node dengan angka berwarna hijau yang menampilkan nilai heuristik atau estimasi biaya. Contoh dari node A, jalur menuju node C memiliki nilai heuristik 25, sedangkan jalur lain nilainya lebih besar. Algoritma Greedy Best First atau Weighted Best First kemungkinan besar akan memilih jalur A ke C karena tampak paling murah dan paling dekat ke goal menurut heuristik. Ini menggambarkan cara kerja algoritma greedy, mengutamakan node yang tampak paling menjanjikan menuju goal berdasarkan estimasi, bukan berdasarkan biaya real sejauh ini. Nah, jurnal terkait Greedy Best per Search yaitu yang pertama, Comparing Search Algorithm on the Retrostasis Problems. Jurnal membandingkan dua algoritma pencarian yaitu Nested Monte Carlo Search atau NMCS dan Greedy Best Search atau GBFS untuk menyelesaikan masalah retrosintesis pada 60 molekul benchmark. GMX adalah algoritma yang efisien, cepat, dan kompetitif untuk retrosintesis. Pada banyak kasus, namun kurang mampu bekerja dengan baik dibanding NMCS. GBFX cocok digunakan untuk pencarian cepat, tetapi bukan algoritma terbaik untuk molekul paling sulit. Astar Search mengembangkan node dengan nilai minimum. Astar Search sering lengkap dan optimal selama HN bersifat admissible atau tidak pernah melebihkan biaya sebenarnya menuju goal. Rumus Astar adalah Fn sama dengan Gn plus Hn. Penjelasannya, Gn adalah biaya dari start ke n.
dan HN estimasi biaya N ke goal. Jadi ada penjelasan di bawah ini di gambar. Nah, penjelasannya gimana? Nah, gambar ini menunjukkan sebuah graf berbobot. Setiap endgame memiliki biaya seperti 5, 3, 6, dan seterusnya. Sebuah tabel heuristik atau HN untuk setiap node, misalnya HA sama dengan 7, HB sama dengan 3, HS sama dengan 5, dan seterusnya. Algoritma A-star menggunakan rumus seperti tadi, N sama dengan GN plus HN. Nah, sementara itu recursive best first bekerja mirip seperti A-star, namun secara rekursif dapat membatasi penggunaan memori dengan hanya menyimpan sebagian kecil node yang paling menjanjikan. Baik, untuk jurnal terkait A-star search adalah Unloading Sequence Planning for Autonomous Robotic Container Unloading System Using A-star Search Algorithm. Jurnal ini membahas perencanaan urutan pembongkaran otomatis dalam kontainer berisi kotak tidak identik yang tersusun acak. Tujuannya menghindari kerusakan dan meminimalkan usaha sistem. Jarak gerak, energi, waktu. Metode menggunakan adjective matrix untuk menggambarkan hubungan saling menumpang antar kotak, dan A-star untuk mencari urutan dengan biaya minimum. A-star digunakan urutan pembongkaran optimal. Agency matrix menentukan kotak mana yang dapat diambil secara aman. A-star meminimalkan biaya perpindahan robot menggunakan weighted Euclidean distance. Nah, selanjutnya adalah contour search. Contour search dengan uniform clustering search akan berbentuk melingkar di sekitar stage awal, menyebar secara merata ke semua arah tanpa preferensi menuju goal. Nah, pada penjelasan gambar ini, terdiri dari dua bagian, A dan B, yang menunjukkan pola eksplorasi algoritma heuristik di sebuah ruang dua dimensi dengan banyak rintangan. Nah, pada gambar A, area berwarna menunjukkan wilayah eksplorasi yang cukup luas. Algoritma mencari jalur tetapi harus mencoba banyak kemungkinan sehingga ruang pencarian besar. Pada gambar B, dengan heuristik yang lebih baik, eksplorasi menjadi lebih sempit dan terarah. Jalur utama yang ditempuh algoritma digambar sebagai garis berwarna, memperlihatkan rute terbaik dan ditemukan. Perbedaan dua gambar ini memperlihatkan bahwa semakin bagus heuristik, semakin sedikit node yang perlu dieksplorasi, dan semakin cepat algoritma seperti A-star menemukan solusi. Nah, jurnal terkait untuk counter search, ada berjudul Particle Source Counter Search Algorithm. Nah, jurnal ini membahas metode counter search pada ruang pencarian dua dimensi untuk mendeteksi batas objek atau kontur. Nah, menggunakan pendekatan yang mengandalkan informasi lokal, isi jurnal selaras dengan prinsip dasar counter search, yaitu mencari garis batas objek berdasarkan perbedaan nilai di area dalam dan luar objek. Metode yang dijelaskan dalam jurnal mengikuti konsep inti counter search. 1. Menemukan objek terlebih dahulu. 2. Mengidentifikasi perbedaan antara posisi dalam dan luar objek. Dan ketiga, menelusuri kontur secara bertahap hingga bentuk kontur terbentuk lengkap. Oke, selanjutnya adalah tentang weighted star. Nah, weighted star berfokus dengan memutuskan pencarian menuju sebuah tujuan, mengembangkan lebih sedikit tetapi mengorbankan optimalitas. Rumus weighted A itu sama dengan Fn sama dengan Gn plus WHN dengan W sama dengan 1. Penjelasan: jika W besar, pencarian lebih agresif menuju goal lebih cepat, tidak optimal. Jika W sama dengan 1, kembali menjadi A-star. Nah, untuk jurnal terkait ada When Does Weighted Eval. Jurnal ini membahas kondisi ketika weighted A-star tidak memberikan percepatan pencairan meskipun bobot ditingkatkan dalam beberapa domain. Peningkatan bobot justru memperlambat pencarian, terutama ketika weighted A-star mendekati perilaku greedy. Search jurnal menguji banyak domain untuk mengidentifikasi penyebab performa buruk tersebut. Weighted A berguna tetapi tidak universal untuk performa optimal. Domain harus memiliki
hubungan yang kuat antara prediksi heuristik H dan jarak sebenarnya menuju goal. Jika tidak, weighted astra justru menurunkan efisiensi pencapaian. Selanjutnya ada algoritma Simplified Memory Bounded A, algoritma pencarian yang menggunakan memori terbatas tetapi optimal. Memory Bounded Search A ini dibagi menjadi dua, yaitu Recursive Breadth First dan SMA, Simplified Memory Bounded A. Nah, pada gambar berikut ini dijelaskan jika recursive best first search bekerja mirip seperti A*, namun secara rekursif dan membatasi penggunaan memori dengan hanya menyimpan sebagian kecil node yang paling menjanjikan. Nah, pada gambar ini, algoritma diminta menemukan jalur A menuju salah satu target, yaitu G1, G2, dan G3. Dan A*, dan RBFS menggunakan kombinasi bobot Edgar dan nilai heuristik di tabel untuk memutuskan node mana yang diekspansi terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal terkait Simplified Memory Bounded A ini adalah A Memory Bounded Best First Beam Search and its Application to Scalding Healthy Program. Nah, jurnal ini memperkenalkan Memory Bounded Best First Beam Search atau MBEST Beam, yaitu varian beam search yang bekerja dengan batas memori tetap, menggunakan QE prioritas dan struktur penalaran yang menjaga agar penggunaan memori tetap dalam batas yang dapat dikontrol. Algoritma ini diusulkan untuk meningkatkan pencarian jadwal pada program health dengan trading dan pemilihan parameter yang kompleks. Jurnal ini menambahkan mekanisme memori constraint eksplisit sehingga sesuai dengan konsep umum memory bounded search, yaitu pencarian yang sengaja membatasi jumlah node yang disimpan agar search yang diusulkan mampu memberikan peningkatan signifikan pada proses scheduling algorithm dengan memori terkontrol, pencarian efektif serta berkualitas. Hasil kompetitif menjadikannya solusi yang tepat dan efisien. Nah, yang terakhir adalah bidirectional heuristic search. Nah, bidirectional heuristic search adalah algoritma pencarian dua arah yang menggunakan fungsi heuristik pada kedua arah pencarian, yaitu dari awal start ke arah goal dan dari goal ke arah start. Nah, pada gambar berikut ini, gambar ini memperlihatkan pencarian dua arah yang juga menggunakan heuristik. Nah, di sisi kiri pencarian dimulai dari node A yang berwarna hijau. Nah, di sisi kanan pencarian dimulai dari node O yang berwarna hijau, dan di tengah-tengah terdapat serangkaian node seperti GHI, JKLM yang menghubungkan kedua sisi. Panah power search dari kedua arah menunjukkan bahwa masing-masing pencarian bergerak ke arah tengah sambil menggunakan heuristik untuk memilih cabang yang paling menjanjikan. Dengan pendekatan ini, ruang pencarian dari sisi kiri menyusut, ruang pencarian dari sisi kanan juga menyusut, dan keduanya bertemu di bagian tengah graf. Inilah kombinasi dari bidirectional search dan heuristic search yang menjadikan pencarian jalur lebih efisien dibanding pencarian satu arah tanpa heuristik. Nah, untuk jurnal terkait adalah bidirectional heuristic search adalah Bridging Theory and Practice in Bidirectional Heuristic Search with Front-to-End Consistent Heuristic. Jurnal ini membahas teori dan praktik pencarian dua arah berbasis heuristik, bidirectional heuristic search, dengan menggunakan max expand pairs atau map, dan mengembangkan berbagai lower bounds yang dapat digunakan untuk memutuskan kapan pencarian dapat berhenti atau sisi mana yang perlu diekspansi pada algoritma ini. Pada jurnal ini juga menjelaskan peran penting heuristik yang konsisten dalam mengurangi jumlah ekspansi yang diperlukan. Bidirectional heuristic search secara umum adalah pencarian yang bergerak dari start dan dari goal, lalu bertemu di tengah menggunakan heuristik pada kedua arah. Sekian penjelasan dan pembahasan mengenai macam-macam dari algoritma pencarian, ya, baik itu dari informative search ataupun uninformed search. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang digunakan. Yang pertama adalah buku Artificial Intelligence, A Modern Approach edisi 4 oleh Stuart Russell dan Peter Norvig. Kemudian beberapa jurnal pendukung lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.